Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa. Adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah takwa dalam perspektif Imam Al-Qushayri. Saat ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ashraf Selian SH. Beliau merupakan salah satu akademisi ya Ustadz ya di perguruan tinggi yang ada di Kota Medan. Nah, ingin tahu mengenai topik kita pada Jumat pagi hari ini, mari kita langsung menyapa narasumber kita, dan mungkin ada beberapa mukadimah yang ingin beliau sampaikan. Kepada Ustadz, saya persilakan waktu dan tempat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, terutama host kita yang pada hari ini sangat luar biasa, Bang Ramon. Makasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap dalam kesehatan. Amin. Dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini pembahasan kita adalah mengenai takwa dalam perspektif atau definisi Imam Al-Qushayri. Jadi takwa menurut Imam Al-Qushayri ini Bang, ada 4 huruf. Nah, ini Huruf ya Ustadz ya? Huruf. Oke. Yang pertama ada ta, yang kedua ada qaf, yang ketiga ada waw, yang keempat ada ya. Tapi izin Ustadz, Ya, kalau sebelum dijelaskan terkait dengan takwa menurut Al-Qushayri, mungkin profil Imam Qushayri itu bisa dijelaskan Ustadz? Baik, Imam Al-Qushayri merupakan sufi pada abad kelima yang bermazhabkan Syafi'i. Nah, ini dia. Nama aslinya Bang, Abdu Al-Karim bin Hawazin Al-Qushayri. Nah, ini dia Bang. Lahir pada tanggal 986 Masehi di Iran, nama daerahnya Naisabur, dan wafat juga tahun 1074 Masehi di Iran. Nah, ini dia. Oke, Ini profil dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Al-Qushayri. Nah, jadi menurut beliau terkait takwa itu Ustaz? Nah, takwa ini definisinya ada 4. Menurut beliau yang pertama ta, huruf ta ini artinya tawadhu. Tawadhu di sini maksudnya rendah hati. Betul. Nah, di sini dia banyak orang sekarang ketika dia memiliki segalanya, dia lupa kepada siapa dia berkembali. Nah, itu dia Bang. Contoh nih, mohon maaf ini. Contoh, kita ketika memiliki mobil, ketika memiliki kereta, harta, kita lupa sama yang ke bawah. Padahal orang tuh lupa bahwasanya kita tuh berasal dari bawah. Nah, itu dia. Tawadhu, rendah hati, jangan pernah sombong. Banyak sekarang sikit punya kereta besar sombong. Padahal kereta itu kan pakai bensin juga ya Ustaz? Pakai bensin juga kan. Nggak ada bensin, nggak jalan juga. Nggak jalan, mana bisa. Iya. Nah, ini takwa yang pertama tawadhu, huruf ta Bang. Lalu yang kedua qaf. Qanaah kata Imam Al-Qushayri. Qanaah di sini apa maksudnya? Mensyukuri apa yang ada atau mencukupi apa yang ada. Nah, ini dia. Sama dengan halnya ketika kita gajian, ketika kita mendapatkan rezeki itu Bang, kalau dia tidak ada bersyukurnya, gak akan pernah ada habis-habisnya itu Bang. Betul. Nah, itu dia. Maka ketika kita dapat rezeki berapapun itu, bahkan walaupun 1000, betul Ustaz. Nah, kita bersyukur dengan lafaz alhamdulillah, mencukupi apa yang ada. Ini dia. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, ku tambah nanti. Nah, ini dia. Lalu kalau engkau berkufur, nikmat yang ada padamu aku akan cabut, kata Allah. Nah, ini banyak-banyak bersyukur. Dan bersyukur itu Bang, kita melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas nggak ada habis-habisnya itu. Contoh, kita yang naik sepeda, tengok tetangga sebelah naik kereta, pengen berkereta. Nah, kita yang berkereta lihat tetangga sebelah punya mobil, pengen punya mobil. Kita tengok lagi kita yang punya mobil, lihat tetangga sebelah punya pesawat, kita pun juga ingin beli pesawat.
Tengok tetangga sebelah lagi punya helikopter, ingin punya juga helikopter kita. Maka nggak ada habis-habisnya itu, Bang. Betul, Ustaz. Maka bersyukur tuh nengok ke bawah. Bagaimana caranya? Kita yang sudah punya mobil, tengok tetangga kita naik kereta. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah naik mobil. Betul. Kita yang naik kereta, tengok tetangga sebelah kita naik sepeda. Alhamdulillah ya Allah, aku masih punya kendaraan kereta. Lalu kita yang naik sepeda bersyukur masih punya sepeda, tetangga sebelah jalan kaki. Kita yang jalan kaki pun bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau beri aku kesehatan. Tetangga sebelah sakit, lumpuh, stroke. Nah, kita yang lumpuh, stroke pun masih bersyukur juga, Bang. Masya Allah beri kita kehidupan. Tetangga sebelah kita sudah meninggal dunia. Nah, ini dia. Maka tadi qanaah, mensyukuri apa yang ada. Tapi lebih bisa dikategorikan qanaah itu nothing tulus boleh lah ya, Ustaz. Nah, boleh, Bang. Nothing tulus ya. Betul. Pas Pokoknya terima apa adanya. terima apa adanya lah. Tapi kan kadang manusia ini kan punya ambisi juga, Ustaz. Ya, betul, pas. Dia kan pasti penghidupannya kan akan lebih baik dari hari ini dan kedepannya mungkin lebih baik dari Ya, yang betul, sekarang. Nah, pas. itu gimana kita menyikapinya, Ustaz? Nah, cara menyikapinya, ambisi itu tidak dilarang, Bang. Cuman jangan gara-gara ambisi kita menyakiti orang lain. Nah, ini dia. Sama sekarang banyak seperti jabatan, sikut sana, sikut sini, Ya, lalu kodok itu ya, Ustaz. Iya, betul. Mau melompat dia Melompat, sikut kiri sikut kanan. kanan, baru udah terbang. Betul. Itu tidak boleh itu. Mengikut temannya sendiri tidak boleh. Main cara bersih saja yang adil lah, itu dia. Nah, artinya ambisi itu bisa kita terjemahkan seperti apa ketika kita memang pingin lah sesuatu yang lebih baik. Ya buat diri kita lebih baik lagi, Bang. Itu dia ambisi tadi. Tanpa menyakiti Tanpa orang menyakiti. lain, ya. Itu dia. Banyak sekarang kan gara-gara kita ambisi, Kita korbankan persahabatan kita, keluarga, mungkin, segala kawan. macam. Betul. Itu dia. Oke, itu yang kedua tadi ya, Ustaz. Iya, Bang, yang Qanaah. kedua. Yang ketiga? Yang ketiga ada huruf waw. Waw di sini adalah warok. Warok maksudnya menjaga. Menjaga dalam arti apa? Kerukunan dalam umat beragama, khususnya di dalam agama Islam. Nah, ini dia. Sama seperti ada namanya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu termasuk sebagian dari iman, Bang. Nah, itu dia. Kita bukan hanya beragamakan Islam di NKRI ini, seluruh agama kita ada. Kita jaga kerukunan umat beragama ini. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saling akurlah kita, kompak. Nah, sedangkan di internal agama kita sendiri yang terkait dengan ayat Al-Qur'an, lahum a'maluhum wa lakum a'malukum, itu Ustaz gimana? Nah, itu sesuai pendapat masing-masing, Bang, perspektif masing-masing. Banyak cabangnya seperti itu. Yang penting kita berbuat baik. Ingat saja, kalau kita berbuat baik, balasannya kebaikan pula. Iya. Nah, kalau kita berbuat keburukan pula yang kita akan dapat. Apa yang ditanam itu juga lah yang dituai. Itu juga yang dipanen. Nah, itu dia. Oke. Nah, selanjutnya Ustaz yang keempat. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf ya. Ya di sini yakin. Yakin dalam arti apa? Bahwasanya seluruh amal ibadah kita Allah akan terima, Bang. Oke. Nah, kadang-kadang orang banyak nggak yakin ini. Sering sekali di bulan Ramadan ini. Oke. Ya Allah, apakah diterima nggak amal ibadahku nih? Sedangkan aku mohon maaf nih. Sedangkan aku berjudi, sedangkan aku meminum keras, sedangkan aku berbuat maksiat. Namun dia tetap beribadah juga. Yakinlah kepada Allah bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Artinya dalam beraktivitas, dalam beribadah itu ikhlas yang penting ya. Ikhlas, betul, ikhlas. Nah, tapi kan secara umum harfiah ini kan takwa itu adalah bagaimana kita bisa mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, sementara Imam Al-Qushairi ini kan lebih mendetailkan lagi ya. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Qushairi ini, Ustaz, terkait dengan definisi takwa itu? Apakah memang belum cukup yang definisi umumnya itu, Ustaz? Ya, jadi Imam Al-Qushairi ini dia lebih mengkhususkan agar umat Islam terutama manusia lebih faham, Bang. Nah, lebih faham dan lebih mengerti atas apa maksud daripada takwa. Betul. Nah, itu dia, Bang. Nggak ada maksud lain karena definisi takwa yang pada umumnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu udah biasa, Bang. Kan semua orang pun tahu. Cuman maksud daripada dalam takwa itu apa? Inilah Imam Al-Qushairi menjelaskan, menafsirkan dia seperti itu. Artinya mungkin Imam Al-Qushairi ini ingin mencari cara cepat biar lebih gampang memahami takwa itu ya. Lebih gampang memahami takwa. Betul. Nah, di beberapa aktivitas ibadah kita kan seperti kayak bulan puasa ya. Iya, puasa. Bulan Ramadan itu kan 30 hari kita digembleng. Padahal sebenarnya hanya dengan satu tujuan itu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, Ustadz Ashraf sendiri melihatnya apa sih yang ingin disampaikan Allah terhadap definisi takwa dalam hal berpuasa Ramadan ini?
Nah, begini, kalau dalam definisi takwa dalam hal Ramadan, Allah katakan di ujung ayat sudah Allah janjikan apa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Iya. Apa saja kah ibadahnya? Di situ Allah katakan berpuasa. Nah, ini dia. Lalu di hadis yang lain ada namanya qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail ini menghidupkan malam bulan suci Ramadan, Bang. Bukan hanya saja membaca Al-Quran, tidak. Nah, berzikir juga menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Itu juga kesemuanya, puasa, apalagi tahajud juga menghidupkan malam bulan suci Ramadan, tarawih, witir, kesemuanya itu adalah menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Itulah maksud daripada Allah bertakwa. Nah, ini dia, menjalankan perintah Allah. Karena banyak orang sekarang, Bang, kan setahun sekalinya datang puasa itu pas bulan Ramadan. Asal ditanya puasa, Bang, puasa kakak, sakit perut. Coba bayangkan. Asal bulan Ramadan aja sakit perut. Coba habis Ramadan hilang sakit perutnya. Nah, artinya ibadah puasa yang tadi itu ada nggak di dalam 4 definisi menurut Imam Al-Qushairi itu, Bang? Oh, pasti, Bang. Yang di mana itu? Yang di tawadu. Tawadu rendah hati. Puasa ini membuat kita rendah hati karena puasa ini ibadah yang pribadi kita sendiri yang tahu dengan Allah. Oke. Nah, itu dia. Kita sekarang bisa, Bang, contoh pagi subuh kita sahur, siang kita makan. Orang apa tahu kita makan? Kita di dalam kamar. Tentunya kan tidak. Nah, itu makanya ibadah ini membuat kita menjadi rendah hati dan tidak sombong. Kita sendiri pribadi yang tahu dengan Allah apakah kita berpuasa. Nah, setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan ini kan semata-mata kan karena mengharapkan keridhaan Allah. Nah, kalau menurut Ustadz Ashraf ini ada nggak konteks atau hubungan korelasi antara takwa dan keridhaan Allah tadi? Tentunya ada, Bang. Ada, ya? Karena salah satu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu adalah ridha Allah, tidak lain tidak bukan. Nah, thariqahnya, cara jalan menuju ke ridha Allah itu apa? Ya takwa ini. Maka takwa dan ridha Allah ini saling bergandengan. Sama seperti ada kisah di zaman Rasulullah dulu, Bang, ada seorang gadis. Dia ini pulang dari masjid lalu dia mengikat kucing. Kucing nggak ada salah diikatnya, masuk neraka engkau, kata Allah. Lalu di kemudian hari, mohon maaf saya katakan, ada seorang pelacur. Lalu pelacur ini ketika ada orang yang mengikat, mohon maaf saya katakan anjing. Lalu anjing itu tadi dibukanya ikatannya, dikasih makan, dikasih minum, kata Allah, masuk surga engkau. Anjing sekalipun dikasih makan, kita masuk surga, Bang. Hati itu semua, lalu kata Allah masuk surga itu semua karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua kejadian ataupun riwayat tadi itu sebenarnya yang ingin disampaikan itu apa, Ustaz ya? Nah, maksudnya semua itu karena ridha Allah. Kebaikan yang kita lakukan karena ridha Allah. Walaupun kejahatan yang kita lakukan, ya walaupun kejahatan, kalaupun kita tidak ridha Allah, ya apa boleh buat. Nah, itu dia. Oke. Karena wanita ini tadi, mohon maaf, pelacur kan? Iya, betul, banyak berbuat dosa, namun karena dia kebaikannya sedikit, kecil, namun mengena dia. Nah, ini dia. Ridha Allah masuk engkau dalam surga, masuk. Nah, itu dia. Betul. Dan ada juga di dalam surat Al-Hujurat itu ya, ayat 13 disebutkan bahwasannya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Artinya memang ketakwaan ini menjadi identitas seorang muslim. Betul. Nah, artinya ketika seorang muslim dia dikategorikan bertakwa itu, apakah memang hanya baik lisan atau baik perbuatan ya, Ustaz? Takwa ini diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh perbuatan, seiring sejalan antara ucapan dan perbuatan. Seiring sejalan. Sama saja kalau misalkan kita bilang kita bertakwa, namun perbuatan kita tidak takwa, kita tetap juga ke tempat-tempat maksiat, sama saja. Yang berhak menilai takwa itu selain Allah, Ustaz? Yang berhak menilai takwa, saya rasa cuma Allah saja sih. Allah saja, ya. Karena kalau kita di sisi manusia pasti jelek juga ini, Bang. Betul. Ada saja itu. Tempat kekhilafan dan dosa ya. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Sifat salah dan lupa itu kedua sifat manusia. Itu dia, Bang. Jadi apa yang kita kerjakan pun baik pun tetap salah. Dikira orang kita cari muka, kan itu. Betul. Iya. Buruk pun apa buat tetap salah juga. Kawannya sih buat buruk aja kan. Nah, jadi kalau menurut Imam Al-Qushairi ini menerjemahkan takwa itu dari 4 ya. Iya, 4 huruf. 4 huruf tadi, yang pertama adalah ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, yang keempat iya. Dan yang keempat itu ya. Nah, artinya dalam kesimpulan daripada Imam Al-Qushairi ini, apa yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan perspektif beliau memaknai yang namanya takwa tadi, Ustadz?
Nah, yang dimaksudkan Imam Al-Qushairi ini adalah keseluruhan daripada tawadhu, qanaah, wara' dan yakin adalah maksudnya berbuat kebaikannya ini. Intinya kebaikan. Kebaikan ya. intinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau engkau berbuat kebaikan, kebaikan pula yang engkau akan dapat nantinya. Betul, betul. Nah, itu dia, Bang. Kata Imam Al-Qushairi ini. Ini maksudnya. Artinya mungkin bisa kita sempurnakan daripada tema ini adalah perbanyaklah berbuat baik. Berbuat baik. Walaupun memang perbuatan baik kita itu hanya Allah yang dapat membalasnya, menilainya. Oke. Nah, ini mungkin sesi akhirnya nih Ustadz. Ya, apa yang ingin Ustadz pesankan ataupun Ustadz harapkan kepada sahabat Tribuners yang menyaksikan Mutiara Islam pada Jumat pagi ini, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, kepada sahabat Tribun News semuanya dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaatkan diri kita untuk orang banyak, dan ingat, tidak ada manusia yang tidak bermanfaat. Ingat itu. Paling tidak minimal kita bermanfaat untuk keluarga, suami bermanfaat untuk istri, anak bermanfaat untuk orang tua, dan juga orang tua bermanfaat untuk anak. Apalagi kita yang bersosialisasi, masyarakat ini membutuhkan kepada masjid, masjid juga bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada sesuatu pun ciptaan Allah ini yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah jadikan ini tidak ada yang sia-sia, Bang. Nah, itu dia. Betul. Apapun yang diciptakan itu. Apapun yang Allah ciptakan. Itu dia. Nah, artinya kita harus memanfaatkan itu ya. Iya, betul, memanfaatkannya. Memanfaatkan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ashraf atas penjabaran tema kita pada Jumat pagi hari ini. Demikian Tribuners, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ashraf tadi mudah-mudahan menambah khasanah keislaman ataupun pengetahuan kita terkait dengan definisi ketakwaan menurut perspektif Imam Al-Qushairi. Demikianlah Tribuners, Mutiara Islam kita pada Jumat pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ashraf ini dapat menjadi motivasi dan juga gambaran kita lah dalam hal bagaimana kita bisa memberi kebaikan dalam kehidupan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Demikian Tribuners, Mutiara Islam kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bang Ramon. Syukran, Ustaz.